Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 9. Hari ini kita akan mempelajari fungsi AND dan OR. Fungsi AND digunakan untuk melakukan uji logika pada dua kondisi atau lebih. Nah, sudah terpenuhi semua atau tidak. Nah, di sini yang perlu diingat ini. AND itu berarti dan. Syaratnya terpenuhi semua. Berarti semuanya harus terpenuhi. Lalu, fungsi OR digunakan untuk melakukan uji logika pada dua kondisi atau lebih sudah terpenuhi salah satu atau semua kondisi terpenuhi. Ingat di sini ada kata salah satu. Kalau N harus semua, OR salah satu. Lalu di dalam menggunakan fungsi N dan OR, kita tetap menggunakan operator logika seperti pada fungsi if, ada tanda sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian di sini ada penggunaan tanda kutip untuk data label dan untuk data numerik dan formula tidak menggunakan tanda kutip. Nah, untuk memahami fungsi AND dan OR, kita akan mengerjakan latihan praktek. Latihan praktek untuk fungsi if, fungsi AND dan OR. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP fungsi AND dan OR berdasarkan ketentuan. Jadi di sini nama sheet 1 akan saya ganti. Nah, yang selanjutnya ketentuannya judul tabel Arial 12, field Arial 11, record Arial 10. Untuk judul tabelnya ini dimulai dari B1 sampai K1. Tapi kolom A dipersempit terlebih dulu. Nah, di sini kolom A akan saya persempit. Lalu kalau kita perhatikan untuk fontnya, untuk judul tabel, Arial, field, dan record ini menggunakan Arial keseluruhan. Jadi di sini saya akan atur, saya akan blok. Saya akan letakkan mouse pointer di sudut ini, lalu saya klik. Maka satu sheet ini sudah terblok. Kemudian saya ubah fontnya menjadi Arial. Nah, setelah itu saya klik di tempat kosong. Nah, sekarang saya akan blok mulai dari B1 sampai K1 sebagai judul tabel. Setelah diblok saya gabungkan merge and center, wrap text, dan middle align. Kemudian font size-nya di sini adalah 12. Untuk judul tabel tercetak tebal dan miring. Jadi saya aktifkan bold dan italic. Dan berikutnya judul tabelnya adalah data penjualan komputer. Yang selanjutnya untuk field dimulai dari B3 sampai K3. Ini saya blokkan dulu B3 sampai K3. Lalu font yang mau dipakai Arial, font size-nya 11. Posisi teksnya. Nah, posisi teksnya terletak di tengah-tengah tiap sel. Maka di sini saya akan aktifkan wrap text, kemudian center dan middle align. Lalu untuk field, teksnya ini tercetak tebal. Saya aktifkan bold. Nah, selanjutnya saya akan ketikkan untuk field-nya dulu.
Nah, sekarang saya akan atur lebar untuk tiap kolom. Lalu tinggi dari baris ketiga akan saya naikkan, akan saya turun, persempit seperti ini. Nah, selanjutnya untuk record. Recordnya dimulai dari B4 sampai K8. Font yang digunakan Arial 10. Jadi di sini font size-nya akan saya ubah jadi 10. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan data-data untuk record-nya dulu. Nah, untuk data-datanya sudah selesai saya ketikkan. Sekarang kita melihat ke yang selanjutnya. Ketentuan untuk harga jual per unit. Ketentuannya, jika jenis belinya tunai, harga jual sama dengan harga satuan. Kemudian jika jenis beli kredit, ini harusnya kredit ini. Kredit, maka harga jual per unit adalah 1,25 kali dari harga satuan. Nah, di sini kata dari dalam matematika berarti perkalian. Jadi maksudnya ini 1,25 kali harga satuan. Sekarang saya kerjakan. Ini ada dua pilihan. Jadi kita akan menggunakan function if. Sama dengan if, buka kurung, dan logical testnya. Harga jual per unit tergantung kepada jenis belinya. Maka yang harus kita jadikan logical test adalah jenis beli. Karena posisi kursor ada di baris keempat, jadi logical testnya ambil dari F4. Sama dengan kutip pembuka tunai, kutip penutup. Nah, ini saya mulai dari tunai sesuai dengan ketentuan dalam latihan praktik ya. Ini dimulai dari tunai, supaya tidak silap saja sebenarnya. Setelah itu, nah perhatikan di kotak petunjuk ini, setelah logical test ini tanda koma. Kalau nanti punya kalian itu bukan tanda koma, tapi titik koma, maka pakai titik koma.
Di sini punya saya petunjuknya adalah koma, jadi saya pakai koma. Value if true-nya. Kembali ke ketentuan harga jual. Jika jenis beli tunai, maka harga jual per unit sama dengan harga satuan. Sama dengan harga satuan ya. Jadi value if true-nya adalah D4. Karena posisinya masih di baris keempat, jadi harga satuannya kita ambil dari D4. Koma. Value if false. Nilai value if false-nya kita perhatikan dulu untuk ketentuan harga jual per unit. Jenis beli kredit, harga jual per unitnya adalah 1,25 dari harga satuan. Jadi setelah koma langsung ke nilai dari kreditnya yaitu 1,25 kali harga satuan. Harga satuan ada di D4 ini. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini juga yang mau saya ingatkan untuk pengetikan tanda desimal. Ini komputer saya menggunakan sistem internasional. Jadi untuk tanda desimal pakai tanda titik. Tapi kalau nanti komputer kalian menggunakan sistem Indonesia, maka pemisah desimalnya jangan pakai tanda titik, pakai tanda koma. Ini hasilnya udah keluar 3.500.000. Ini saya kopikan ke bawah seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita mau perhatikan untuk yang kredit ya dari 8 juta menjadi 10 juta. Kemudian yang 7 juta menjadi 8.750.000. Kemudian untuk total harga. Formula untuk menghitung total harga sama dengan harga jual per unit kali jumlah beli. Nah, di sini saya bisa gunakan sama dengan harga jual per unit yaitu G4 kali pakai tanda bintang shift 8. Setelah itu kali ke jumlah beli E4. Hasilnya ini. Ini saya tarikkan ke bawah. Nah, jadi misalkan kalau kalian tidak mau menggunakan simbol perkalian ini, kalian mau gunakan produk, ini juga bisa. Saya akan tunjukkan. Ini saya hapus dulu. Kalau menggunakan produk seperti ini sama dengan produk. Buka kurung. Number 1-nya adalah harga jual per unit. Koma, number 2-nya adalah jumlah beli. Tutup kurung. Ini hasilnya juga sama. Nah, jadi tergantung kepada kita mau menggunakan tanda kali atau pakai produk juga boleh. Selanjutnya untuk diskon. Ketentuan untuk diskon. Syaratnya, jenis beli sama dengan tunai. Jenis beli sama dengan tunai, berarti jenis belinya harus tunai. Dan jumlah beli lebih dari 15. Lebih dari 15 berarti harus lebih besar dari 15 ya. Kalau 15 saja nggak dapat diskon. Harus lebih besar dari 15. Diskonnya 10% dari total harga. Selain syarat di atas, selain ini, diskonnya 0. Nah, sekarang saya kerjakan. Di sini ada dua pilihan, kita akan menggunakan function if. Dan di dalam syarat ini, ada kata dan. Jenis beli sama dengan tunai dan jumlah beli lebih dari 15. Kata dan di sini ya. Berarti kita akan menggunakan function and. Jadi kita gunakan if dan and. Sama dengan if. Buka kurung. Logical testnya. Nah, diskon tergantung kepada jenis beli dan jumlah beli. Dan, tadi ada kata dan. Jadi kita pakai and. Buka kurung. Logicalnya. Yang pertama, jenis belinya harus tunai. Jadi saya klik di F4 ini. Saya klik di sini. Posisi kursor masih ada di baris keempat. Jadi F4 yang kita gunakan. Sama dengan kutip pembuka.
tunai. Nah, untuk penggunaan kutip pembuka ini sudah saya bahas waktu mempelajari function if. Kutip pembuka ini, kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup digunakan untuk data label. Koma. Nah, syarat keduanya, jumlah beli harus lebih dari 15. Jumlah beli. Jadi posisi kursor ada di baris keempat, maka saya gunakan E4 yang ini. Lebih dari, ini simbolnya 15. Lalu tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, ini ada lanjutannya. Setelah logical test, koma. Jadi lanjutannya koma. Value if true. Nah, value if true-nya 10% dari total harga. Berarti setelah koma 10% dari tanda kali total harga. Yaitu H4. Setelah itu, koma. Nah, selain syarat di atas, diskon 0. Setelah koma berarti nilainya 0, karena di sini hanya dua pilihan saja. Ini saya tutup kurung, seperti ini. Enter. Nah, ini saya kopikan dulu ke bawah. Saya perlebar kolom I. Ini hasilnya. Selanjutnya, untuk voucher. Ketentuan untuk voucher, syaratnya merek sama dengan Axio, berarti mereknya harus Axio atau Acer. Nah, di sini ada kata atau yang dipakai. Atau berarti kita menggunakan function OR. Maka vouchernya kalau mereknya Axio atau Acer, vouchernya 50.000. Kalau mereknya Toshiba, vouchernya 100.000. Selain syarat di atas, selain kedua ini, tidak dapat voucher. Jadi di sini ada 3 pilihan. Kita akan menggunakan function if. Sama dengan if. Buka kurung. Logical testnya, voucher tergantung kepada merek komputer. Jadi posisi kursor ada di baris keempat, maka logical testnya saya ambil dari C4. Nah, tadi sebelumnya, syarat pertamanya ini ya, merek sama dengan Axio atau Acer, ada kata atau. Jadi setelah buka kurung, OR, sebagai syarat pertamanya OR, buka kurung, logical pertamanya adalah C4 sama dengan, buka kurung, di sini diminta Axio atau Acer. Jadi setelah sama dengan saya ketikkan Axio, kutip ganda penutup, koma. Logical kedua, C4 sama dengan kutip pembuka, Acer, kutip penutup, tutup kurung. Nah, ini syarat pertamanya. Value if true-nya 50.000. Langsung saya ketik 50.000. Nah, di sini saya tidak gunakan kutip karena merupakan data numerik. Koma. Nah, kalau udah saya ketik sampai di sini, berarti untuk merek Axio atau Acer sudah selesai. Masih ada 2 pilihan lagi, merek Toshiba dan selain syarat di atas. Jadi harus kita if-kan lagi, harus dipilih lagi. Jadi setelah koma if, buka kurung. Logical testnya, nah sebelum menentukan logical testnya, lihat dulu syaratnya. Merek sama dengan Toshiba, hanya ada satu ya, merek sama dengan Toshiba. Jadi di sini tidak usah N atau OR, langsung saja C4 sama dengan kutip pembuka Toshiba, kutip penutup, koma. Vouchernya 100.000. Jadi setelah koma ketikkan 100.000. Seperti ini. Koma. Nah, sekarang kalau udah saya ketikkan sampai di sini, berarti syarat pertama dan kedua sudah selesai.
yaitu merek ASIO atau ASER sudah selesai dan merek Toshiba juga sudah selesai. Pilihan syarat ketiga, selain syarat di atas, selain ASIO atau ASER dan Toshiba, selain syarat di atas tidak dapat voucher. Maka setelah koma, karena di sini kan tinggal satu pilihan lagi, jadi tidak perlu if. Jadi setelah koma, kutip pembuka, tidak dapat voucher. Setelah itu tutup kurung. 1, 2, seperti ini. Saya enterkan. Munculnya tidak dapat voucher. Saya copy ke bawah. Seperti ini hasilnya. Sekarang kolom J saya perlebar dulu. Nah, yang selanjutnya untuk total bayar. Formula untuk menghitung total bayar. Total bayar sama dengan total harga kurang diskon. Nah, di sini di K4 ya, sama dengan total harga ada di H4 kurang diskonnya ada di I4 seperti ini. Saya enterkan. Lalu saya kopikan ke bawah. Nah, kalau misalkan ada keluar ini bentuk bilangan berpangkat, maka saya tinggal perlebar kolom saja. Ini dia. Maka sudah normal kembali tampilan angkanya. Oke. Selanjutnya, saya akan memunculkan garis bordernya, garis tabelnya. Saya akan blok nih dari B3 sampai K8. Lalu saya buka border dan saya aktifkan all borders. Nah, cuma yang perlu diingat ini ya. Function N itu harus ada kata dan. Ini. Function OR harus ada kata atau. Itu aja yang harus diingat. Sedangkan yang lain untuk function if seperti yang minggu lalu saya terangkan. Oke, sekarang simpan dengan format kelas, nama, nomor, LP, fungsi N dan OR di folder masing-masing. Oke, saya akan save. Buka file lalu save as. Browse. Ini saya pilih ke drive D. Lalu saya buka dulu folder kelas 9K sebagai contoh. Ini saya klik. Sekarang saya ubah. Oke, sekarang udah menjadi 9K Anton 32 LP fungsi N dan OR. Saya save. Baiklah, untuk pembelajaran fungsi N dan OR sudah selesai. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran online selanjutnya. Dan jangan lupa kerjakan tugas praktek.